Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Devran Awalun Syarul Ramadan dari UPBJJ Jakarta dengan NIM 0538989255. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas 2 jaringan komputer, yaitu menjelaskan setiap perintah komen di CMD. Oke, langsung saja. Pertama itu ada perintah cd. Itu change directory. Di sini itu fungsinya digunakan untuk berpindah dari satu directory atau folder ke directory lainnya. Misalnya di sini saya coba cd documents, yang dimana akan memindahkan ke folder dokumen. Oke, seperti ini. Lalu yang kedua itu ada cls clear screen. Fungsinya itu membersihkan semua teks yang ada di layar command prompt atau CMD, membuatnya jadi kosong dan rapi kembali. Di sini saya coba cls. Oke, langsung clear. Lalu yang ketiga itu ada cls spasi garis miring tanda tanya. Di sini fungsinya menampilkan bantuan help untuk perintah cls, atau bisa dibilang apa sih cls itu. Oke, kita di sini langsung enter. Cls itu clear the screen, bisa dibilang. Kita lanjut ke dir slash tanda tanya. Di sini fungsi dir itu menampilkan semua opsi dan parameter bantuan untuk perintah dir. Perintah dir atau directory sendiri digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder yang ada di dalam directory saat ini. Ya, sini muncul semua dir, drive, file name, attribute, dan lain. Lanjut itu ada sebentar di ipconfig, perintah ipconfig. Continue. Ipconfig itu biasanya untuk mengelola konfigurasi alamat IP komputer. Fungsi menampilkan informasi dasar konfigurasi jaringan komputer Anda, jaringan komputer kita, seperti alamat IP, subnet mask, dan default gateway untuk setiap adapter jaringan WiFi. Di sini kita coba ipconfig aja. Config. Sini kelihatan ya. IP saya itu ada di 192.168.110 dengan subnet mask 255.255.250 plus subnet mask 124. Ini gateway-nya 192.168.111. Ini IP kelas C. Lalu ada ipconfig all. Sebenarnya maaf, ini udah tengah malam juga rekodnya. Ipconfig all. Nah, di sini fungsinya menampilkan informasi yang jauh lebih lengkap daripada ipconfig yang sebelumnya yang biasa. Ini menampilkan alamat MAC, server DNS, DHCP ataupun statik mungkin, kapan IP tersebut didapat. Kita langsung saja. Oke, di sini terlihat jelas hostname, terus koneksinya Realtek, driver Wi-Fi-nya, terus IP-nya, terus gateway sini, terus ini IP saya, ini subnet mask-nya, DNS servernya, ya kurang lebih seperti itu. Lanjut di ipconfig. Terus tanda tanya. Di sini fungsinya menampilkan layar bantuan yang merinci semua parameter yang bisa digunakan bersama ipconfig seperti all, release, atau renew, dan lain-lain. Ya, seperti ini. Lanjut di ipconfig release. Ini tuh maaf, biasa ada motor. Menjelaskan fungsinya itu melepaskan IP yang sebelumnya, tadi itu saya 192.168.110, itu nanti akan dilepas, kemungkinan terputus. Nah, ini di sini nih WiFi. Nah, terlihat disconnect, artinya terputus sudah jaringan yang saya pakai. Langsung saja kita connect lagi, ipconfig renew. Ini menjelaskan meminta alamat IP baru dari server DHCP dari ISP yang saya pakai, Oksigen. Biasanya digunakan segera setelah menjalankan rilis untuk mendapatkan konfigurasi jaringan baru. Oh ya, ini itu biasanya digunakan DHCP. Kalau statik, config-nya sedikit ada. Nah, sebelumnya nih di situ IP saya, nah yang ini, nah ini 110 berganti menjadi 111. Ya, lanjut.
ipconfig display DNS. Jelaskan isi dari DNS resolver chats memori sementara di komputer saya yang menyimpan daftar alamat IP dari situs web yang saat ini dikunjungi. Oke, langsung saja. Wow, banyak. Butuh waktu memang. Oke, sudah. Lanjut, di sini tuh ada ipconfig slash flush DNS. Fungsinya menghapus atau membersihkan seluruh DNS resolver chats. Sangat berguna jika Anda mengalami masalah mengakses situs web yang mungkin baru saja pindah server atau berubah IP. Kita langsung saja. IP configuration successfully flush the DNS resolver chats. Lanjut ke ipconfig slash register DNS. Ini fungsinya memaksa komputer untuk mendaftar ulang mendaftarkan ulang nama dan alamat IP ke server DNS. Oke, biasanya ada di lingkungan perusahaan ya. Langsung saja. The request operation, requester elevation, oke. Lalu ada perintah ping. Ping ini kita fungsinya itu mengirim paket data atau jadinya tes ke alamat IP tersebut. Misal ping google.com untuk memeriksa target tersebut online dan responnya bagaimana, latensinya seberapa. Di sini saya ping google.com. Ya. Stabil. Lalu lanjut di netstart google.com. Menampilkan semua koneksi jaringan TCP atau UDP yang aktif di komputer, port mana yang sedang mendengarkan, listening, dan statistik jaringan lainnya. Sangat berguna untuk melihat program apa yang sedang terhubung ke internet. Oke, kita langsung saja ya. Ya, seperti ini. Maaf ya kalau ada suara bisik-bisik. Maaf Pak. Zoomnya. Lalu kita lanjut ke tracer. Tracer ini melacak rute yang dilewati paket data dari komputer ke tujuan, menunjukkan setiap lompatan hopnya atau router dilewati sepanjang jalan, berguna untuk menemukan di mana letak masalah. Misal apakah dia disable atau stabil, nanti statusnya biasanya ada. Contoh di sini tracer google.com. Oke, ini terhubung ya. Terus kita tunggu saja. Oke, ISP-nya dari Moratelindo, Oksigen ya, Moratelindo. Kita tunggu dulu, memang membutuhkan waktu untuk melacak dari hasil tracer google.com ini. Yep. Tidak apa-apa. Di sini sempat terputus, request time out. Sebenarnya bisa saya percepat menggunakan Ctrl C. Tapi di sini saya akan menjelaskan semuanya lebih baik. Oke, nggak apa-apa. Tunggu aja. RTO sih. Ini dahulu setelah bersama. RTO ya dari tadi atau gagal nih, gagal ke google.com ya. Terus jika rezeki akan ditransfer juga kan lanjut aja nggak apa-apa lah, kurang lebih seperti itu. Kita cek. Lanjut ke petping. Di sini fungsinya gabungan antara ping dan tracer route. Ping ini lebih canggih. Dia melacak rute, kemudian melakukan ping ke setiap hop lompatannya di sepanjang
router yang ingin dianalisis paketnya itu setiap itu. Kita coba langsung ke google.com. Di sini juga membutuhkan waktu ya. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu dulu. Tracing route to google.com 275 detik, kurang lebih 3 menit. 3 menit, nggak apa-apa. Oke, di sini hasil dari pettinggoogle.com sudah selesai. Sekitar 275 detik ya, kurang lebih 3 menitan lah ya. Lanjut di sini saya menjelaskan perintah nslookup google.com. Itu melakukan query ke server DNS. Bisa digunakan untuk mencari tahu alamat IP dari sebuah domain. Contohnya seperti ini, langsung saja. Ya, seperti ini addressnya. Lanjut. Oke, di sini lanjut itu ada NetSH, Network Shell. Menjelaskan perintah yang sangat kuat untuk melihat dan mengubah hampir semua pengaturan jaringan di Windows. Oke, di sini saya coba tanda tanya. Oke, di sini tuh ada ya, semacam firewall, bridge, by, delete, exit program itu kita masuk exit, firewall, next firewall, kita coba next firewall, following command was not found at firewall. Oke, kita langsung saja exit. Oke. Kurang lebih kalau perintah netsh seperti itu. Lalu di sini lanjut ke root. Melihat atau modifikasi table routing di komputer, menentukan kemana paket data harus dikirim berdasarkan alamat tujuannya. Di sini ada root print, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada net, mengelola sumber daya jaringan seperti pengguna layanan dan koneksi. Di sini saya akan mau ke net user. Ya, hasilnya seperti ini. Installer different. Ya. Oke, sekian dari saya. Tugas 2 jaringan komputer. Mohon maaf jika ada kendala atau kekurangan. Untuk dosen, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.